Baik, kita beranjak kepada segmen yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai perpindahan IKN ini merupakan jelmaan Dewi Fortuna atau kotak Pandora. Mungkin kita membahas ini akan kita undang kembali kepada Ibu Dr. Tri Mulyani dan juga kepada Pak Faisal Basri SMA. Apakah sudah berada di room Zoom, Pak Faisal Basri? Sudah. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya bergabung bersama kami di Economics Opinion kedua 2022. Baik, untuk isu yang di segmen kedua ini kita akan membahas mengenai perpindahan IKN ini apakah dapat lebih dominan negatifnya atau positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama mungkin saya ingin kembali dulu pertama kepada Ibu Dr. Tri Mulyani. Banyak sekali mungkin masyarakat yang bertanya-tanya dengan adanya pandemi COVID-19 dan juga adanya bantuan sosial mungkin akibat dari pandemi COVID-19 ini, pembiayaannya dari mana? Sedangkan kita pemulihan ekonomi dengan dana yang mungkin cukup besar apabila kita ingin kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Mungkin Ibu bisa dijelaskan pembiayaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, mungkin pasca pandemi dalam membangun IKN. Apakah memang masih dibebankan kepada APBN, APBD, atau mungkin ada pembiayaan lain yang sudah mungkin direncanakan oleh pemerintah pusat setelah pandemi ini? Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kesempatannya. Kang Ferdi, untuk pembiayaan pembangunan IKN sendiri ini ada skema APBN dan juga ada skema ada beberapa skema ya, ada skema KPBU kerjasama pemerintah badan usaha, kemudian skema partisipasi BUMN swasta murni. Jadi ini sudah mulai banyak BUMN yang terlibat juga ya untuk pembangunan di IKN secara apa ya? Secara swadaya ya seperti itu. Kemudian skema dukungan pendanaan pembiayaan internasional melalui bantuan internasional atau investasi internasional. Untuk yang terbaru untuk di skema ini sudah ada beberapa negara yang kemudian sudah menyatakan minatnya begitu ya untuk berinvestasi di IKN, dan dari informasi yang terbaru ini ada 6 negara ya yang ingin membantu melakukan investasi seperti itu. Yang pertama dari Uni Emirat Arab, kemudian Korea Selatan, Cina, Jepang, Taiwan, dan beberapa negara di Eropa seperti itu. Ada juga skema pendanaan lain, creative financing gitu, dan juga ada dukungan kelembagaan untuk kerjasama pembiayaan itu. Nah, untuk skema KPBU sendiri begitu ya, KPBU ini ada menggunakan user payment atau KPBU tarif begitu ya. Jadi ini akan dilakukan pada saat periode konstruksi dan juga periode pengembalian investasi. Kemudian ada juga KPBU yang menggunakan availability payment. Ini juga di 2 periode tersebut ya, periode konstruksi dan pengembalian investasi. Kemudian untuk tadi yang ketiga saya sampaikan terkait dengan skema partisipasi BUMN itu. Jadi untuk pengadaannya dari BUMN, kemudian bentuk penugasannya ini dari pemerintah kepada BUMN begitu ya, sebagai kontraktor dan juga operator, atau mungkin kerjasama dengan pihak swasta bahkan ya BUMN-nya. Jadi untuk BUMN sebagai kontraktor dan operator ini sumber dananya untuk periode konstruksi, kemudian untuk BUMN yang bekerja sama dengan swasta ini juga untuk periode konstruksi. Selain itu tadi ya ada beberapa skema. Jadi sebenarnya tidak hanya dari mengandalkan APBN saja, dan saat ini sudah berjalan juga. Contohnya untuk yang BUMN ini dari Telkom ya, ini pihak Telkom sudah menambah begitu ya jaringan komunikasi. Ada beberapa tower BTS begitu ya yang ditambahkan di area IKN. Kemudian dari Telkom juga sudah membantu begitu ya untuk ada program Smart Village di Bukit Raya di kawasan IKN dan memberikan fasilitas untuk masyarakat ini bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa lebih ada literasi digital begitu di sana. Jadi memang hal itu sudah dilakukan juga begitu oleh BUMN salah satunya tadi. Mungkin sementara itu dulu dari saya Kang Ferdi. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Ibu, memang sangat luar biasa. Memang perencanaan yang sungguh matang yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga memang tadi telah disinggung, dibuatnya konsep smart, mungkin juga konsep yang seperti forest city dan sebagainya, yang mungkin menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan mungkin untuk meminimalisir daripada kerusakan lingkungan. Selanjutnya saya ingin mendalami yang kedua bersama Pak Faisal Basri. Pak, kita melihat bahwa terdapat polemik di masyarakat saat ini seperti BBM naik, tunda pengangguran, bantuan sosial, belum lagi mungkin adanya juga isu bahwa apakah pemerintah juga ingin menangani dulu atau mungkin mengalihkan semua energinya dalam membangun IKN. Menurut Bapak sendiri sebagai ekonom, bagaimana melihat atau membaca keputusan pemerintah ini? Apakah memang akan terjadi prospek yang baik dengan kita tetap membagi dua IKN dengan pemulihan ekonomi, atau mungkin menurut Bapak ada perspektif lain yang bisa diambil? Dipersilakan, Pak. Makasih, Bung Ferdi. Apa saya boleh share screen? Iya, Pak. Diperbolehkan, Pak. Mungkin kepada Oke. operator. Saya Dijadikan co-host. biar lebih enak ya. Baik, Pak. Jadi teman-teman sekalian, saya tambah lama dengar IKN ini tambah ngeri gitu ya. IKN di berbagai ibu kota di berbagai negara itu fungsinya fokus gitu pemerintahan ya, pusat pemerintahan. Jadi misalnya di Switzerland itu ibu kotanya kalau nggak salah saya Zurich ya, sepi gitu. Jadi memang buat ibu kota aja, buat pemerintahan saja. Ada juga Washington DC, juga relatif kecil, namanya aja District of Columbia gitu. Kemudian Canberra jauh lebih kecil daripada Sydney ya sama Melbourne. Lantas Bonn dulu sebelum pindah ke Berlin kotanya kecil sekali. Lantas Ottawa di Kanada ya dan di berbagai negara lagi. Nah, kita dengar tadi ibu kota logis macam-macam ya. Jadi tamak juga nih ibu kota baru itu ya. Nah, kemudian makanya mari kita lihat background-nya apa sih, latar belakangnya negara apa ibu kota negara ini. Nah, awalnya kan dulu Bung Karno juga menyiapkan ya. Ini bahkan monumennya sudah ada ibu kota di Kalimantan Tengah gitu. Nah, mengapa di Kalimantan Tengah? Karena pesan Bung Karno itu membangun kota atau ibu kota itu tidak boleh mengorbankan sektor lain, utamanya pertanian gitu. Jadi diharapkan kota ini ibu kota baru nanti ini itu adalah kota yang dibangun karena tidak bisa digunakan untuk macam-macam lagi gitu. Dia tandus atau apa gitu. Kan bukan pertanian, bukan apa. Dan lain-lainnya mirip dengan Kalimantan Timur sekarang. Nah, yang mengganggu saya adalah ini sebetulnya mimpi Jokowi, bukan mimpi bangsa ini gitu. Ya. Jadi Jokowi sendiri yang bilang nih ya, ibu kota ini nantinya bisa jadi kota terbaik di dunia. Ini mimpi apa ini? Bukan mimpi rakyat ini. Mimpi Jokowi menjadi kota terbaik di dunia, bahkan bermimpi ibu kota. Dia bilang, saya bermimpi ibu kota baru nantinya bisa mengalahkan Dubai, Uni Emirat Arab, yang saat ini dinobatkan sebagai kota paling bahagia. Ibu kota negara baru ini adalah hadiahnya Indonesia untuk dunia. Ini kan udah gila ini. Jadi kita ingin menghadiahi bukan buat rakyat ini, buat dunia. Dan dia bilang mimpinya memang harus tinggi, kata Jokowi. Nah, inilah teman-teman sekalian. Nah, mimpinya ini yang diwujudkan oleh pemerintah ini.
disetujui oleh DPR, menteri-menterinya kerja untuk mewujudkan mimpi seorang Jokowi. Bukan mimpi buat rakyat loh. Ya. Nah, kemudian iming-iming buat investor, iming-iming investor tadi. Pak Jokowi sesumbar ibu kota baru itu sepenuhnya akan dibiayai oleh investor asing, kan? Yang menawarkan dana. Saya rasa ibu kota dibangun itu tujuannya bukan investasi, pengembalian investasi itu norak gitu, norak banget. Ini bukan investasi, ini hadiah kita buat rakyat gitu. Ini tidak ada urusannya dengan investasi. Nah, karena investasi, makanya namanya otorita. Kayak seperti otorita Batam kan untuk investasi ya. Otorita apalagi? Jatiluhur dan macam-macam gitu. Jadi 100 miliar ini dananya katanya dijanjikan diiming-imingi 100 miliar dolar yang diusung oleh satu grup namanya SoftBank dari Jepang. Jadi tidak akan didanai oleh APBN, tidak akan mengganggu BUMN gitu ya. Nanti ini penugasan ujung-ujungnya BUMN. Nanti kita bahas. Nah, oleh karena itu, karena ini investornya asing semua, tiga tokoh dunia diangkat jadi dewan pengarah. Dewan pengarahnya pun tokoh-tokoh dunia gitu. Ya, ini Sheikh Mohammed bin Zayed, putra mahkota Uni Emirat Arab, Masayoshi Son, CEO SoftBank, dan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Yang pertama namanya sudah terpampang di jalan tol layang Cikampek. Udah diabadikan namanya itu. Duitnya nggak tahu kapan. Jadi proyek ibu kota baru itu sepenuhnya bisnis gitu. Bukan membangun peradaban baru gitu-gitu. Ini bisnis nih. Tentu ada terms and condition-nya kalau bisnis. Menurut pengakuan seorang wamen kepada saya tidak usah sebut namanya ya, salah satu syarat terpenting adalah dalam waktu 10 tahun ke depan, IKN mencapai 5 juta orang penduduknya. Nah, dari sinilah perhitungan bisnis bermula. Jadi kalau 5 juta orang butuh rumah berapa, mall berapa, bioskop berapa, rumah sakit berapa, perkantoran berapa. Nah, keluarlah. Jadi ini adalah proyek properti nih. Hubungan bangun ibu kota ini. Ya. Nah, tapi pemerintah tidak berani memberikan kepastian ya kepada investor itu sehingga akhirnya satu demi satu investor itu mengurungkan niatnya. Keberadaan Dewan Pengarah tidak jelas. Lalu ditunjuk pengarah baru, yakni 2 mantan Menteri Perencanaan Pembangunan atau Ketua Bappenas Bambang Brojonegoro dan siapa namanya? Andrinov Caniago, Pak. Andrinov Caniago. Akhirnya sejauh ini pendanaan sepenuhnya dari APBN yang sudah terwujud ya. Nah, jadi pertanyaannya banyak sekali. Untuk apa? Tadi untuk bermimpi kan. Memberi hadiah buat dunia. Mengapa ya legacy Jokowi barangkali di mana banyak analisis ada yang lebih optimal sebetulnya. Nah, pertanyaan yang saudara moderator katakan, kapan ini? Apakah sangat mendesak? Apakah Indonesia akan krisis kalau tidak bangun ibu kota? Pembiayaannya bagaimana? Ya, prosesnya. Sebelum ada undang-undang udah dibiayai oleh dari APBN, jadi landasan hukumnya dicueki dan untuk siapa gitu. Nah,
salah satu di dalam TOR yang saya lihat itu, saya kan diminta dari segi dampak ekonomi ya. Ini dampak ekonominya tentu saja positif ya. Positif, tapi positifnya itu sangat teramat kecil. Jadi menggunakan CGI itu kelihatan bahwa dampak IKN terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 0,02%. Ya, pertumbuhan kita sekarang misalnya 5%, jadi naik 5,02 gitu. Dampak jangka panjangnya 0. Terhadap konsumsi rumah tangga minus ya 0,07, jangka panjangnya plus 0,01. Investasi tentu saja ya, karena ini semua investasi, apalagi untuk mimpi kan. Jadi investasinya harus banyak. Nanti marmernya beli dari Italia segala macam, lampunya dari Ceko gitu-gitu. Oke, jangka panjangnya memang, jangka pendeknya 0,17 dan jangka panjangnya 0,21. Jadi nggak sampai 1%. Dan sebagainya ini, pengeluaran pemerintah, ekspor bahkan jangka panjangnya turun karena kan masa ada industri sawit di sana, masa mengelola batu bara di sana, kan nggak mungkin. Jadi harus ada yang dikorbankan, ekspornya turun. Dari Kalimantan Timur juga turun tentu saja. Impornya naik, beli lampu kristal, beli marmer, macam-macam gitu ya. Kemudian dampaknya terhadap inflasi negatif. Ya, jadi inflasinya, dampaknya terhadap inflasi negatif. Kemudian penyerapan tenaga kerja tentu saja ada. Tapi dampak nasionalnya, jangka pendeknya 0,05 saja, jangka panjangnya 0. Inilah dampak ekonominya itu secara umum. Nah, kemudian dampak terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Ini tadi kan nasional, tentu saja yang dampaknya besar, paling besar adalah terhadap perekonomian Kaltim. Jangka pendeknya Kaltim pertumbuhannya dampaknya ini 0,27 deh ya, 0,27, jangka panjangnya 0,26. Hanya 0, terhadap Kepri, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, positif nih Sulawesi Selatan ini dampak jangka panjangnya besar karena tadi sudah disampaikan juga banyak material atau kebutuhan masyarakat didatangkan dari Sulawesi Selatan. Kemudian bagi Kalsel minus, jangka panjangnya minus, dan ini ada minus-minus juga ini, ya minus-minus juga. Nah di sini ada Bali, DKI Jakarta juga tentu saja minus. Jadi dampak ekonominya tidak signifikan, positif ya, tapi tidak signifikan. Jadi tidak mampu untuk menjawab tantangan-tantangan perekonomian yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Nah, sekarang pantas enggak bangun ibu kota dalam keadaan ekonomi yang sedang mengalami deselerasi. Bahkan kita berpotensi menghadapi krisis pada tahun depan. Bukannya kita wanti-wanti menyiapkan diri supaya kita lebih kuat kalau terjadi krisis ekonomi dunia atau resesi ekonomi dunia, bahkan krisis ekonomi di Indonesia. Ini saya tunjukkan satu demi satu. Ya, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Nah ini, jadi ekonomi kita ini lagi 8 turun, 7, 6, 5, 4,6 ya. Kalau Pak Jokowi 3 periode barangkali bisa 0 ya. Lama-lama turun ini ya. Kita lihat ini realitas, ini data yang bicara bukan saya. Ya. Pertumbuhan ekonomi melambat
melambat terus. Kemudian yang kedua, mungkin saya bolak-balik dikit ya. Kemudian kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat di kita. Ini contohnya. Ini dunia ini pandemi, habis pandemi langsung zet naik dari 3,3 ke 6. Amerika misalnya dari -3 ke 5,7. Uni Eropa -6 ke 5,4. China juga gitu, dari 2 ke 8. India dari -7 ke 8,7. Tapi Anda bisa lihat di sini, Indonesia dari -2,1 ke 3,7. Jadi belum melampaui pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi seperti negara-negara lain ini. Kita ini lagi terbata-bata loh. Ya. Kemudian kita lihat ini ya, private consumption dan konsumsi masyarakat masih relatif rendah dibandingkan rata-rata 5%. Kemudian belanja pemerintah lagi negatif nih. Ya, minus 6,27. Investasi melemah terus ini. Ya. Masa solusinya ayo investasi di IKN, kan nggak gitu, ya. Kemudian lihat kita tergopoh-gopoh. Di awal kita membangun dulu bersama dengan negara-negara yang baru merdeka juga, level kesejahteraan kita tuh hampir sama ya. Di sini bertumpuk ini garisnya. Namun pada tahun 70-an Korea mulai melesat dan meroket. Lantas di sini Malaysia yang hijau. Kemudian China yang melesat. China tadinya lebih rendah dari Indonesia, Indonesia disusul, kemudian Thailand disusul, terakhir Malaysia yang disusul. Ya, ini Thailand. Lihat Indonesia tergopoh-gopoh, tuh nggak naik-naik nih. Secara signifikan kesejahteraan rakyatnya, ya. Solusinya ibu kota baru, ya bukan. Bahkan Indonesia dalam waktu dekat berpotensi disusul oleh Vietnam dan Filipina. Gitu. Oke, kalau dengan India kita jauh lebih tinggi lah ya. Tapi mau kita bandingkan dengan India. Ini kondisi ekonominya. Gagal bertransformasi. Jadi jangan-jangan ini saya takutnya Jokowi udah meraba-raba nih, dia gagal nih mengembangkan ekonomi. Mana nih yang bisa dibanggakan gitu. Ya udah ibu kota baru gitu. Tapi percayalah, ibu kota baru tidak mampu untuk mengkompensasi kegagalan Jokowi menghasilkan Indonesia yang mengalami deselerasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat ekonomi makin melambat? Pertama adalah deindustrialisasi, gejala dini deindustrialisasi. Jadi negara-negara yang maju itu industrinya kuat gitu. Seperti China ya, industrinya maju sampai 40% baru dia turun. Indonesia baru 29% sudah turun dan turunnya cepat sekali. Dan di era Jokowi terendah sepanjang sejarah cuma 18,5%. Mau dibangun industri di sana, kan nggak lucu. Semua solusinya diserahkan ke ibu kota, ya jadi apa bedanya nanti ibu kota dengan ibu kota baru dengan Jakarta, pusat segala macem gitu. Jadi betul-betul ngawur ini pembangunan ibu kota baru ini. Saya tidak anti pindah ibu kota ya, sama sekali tidak. Bahkan tulisan-tulisan saya 10 tahun yang lalu lebih itu juga telah memikirkan, tapi dipikirkan secara benar, visinya benar, bukan visi mimpi Jokowi gitu. Oleh karena ini wajib kita batalkan loh ini. Ya, wajib. Kalau enggak, risikonya besar sekali. Akibatnya apa? Kita hanya mampu mengekspor segelintir komoditi gitu. Industrinya turun terus, peranan industri di dalam ekspor itu turun terus. Yang kita ekspor batu bara, CPO, ya, nikel, gitu-gitu. Kemudian, nah ini akibatnya apa?
ekspor non migas kita hanya disumbang 40% disumbang oleh 3 komoditi saja. Kemudian Jokowi juga gagal mengangkat pamor Indonesia untuk industrialisasi. Ngomong wah bangun industri, pusat industri, pabrik mobil gitu-gitu ya. Tapi mobil listrik realitasnya seperti tadi, saudara. Investasi juga turun terus. Walaupun realitasnya ada Menko investasi, ada Menteri investasi, ada Satgas percepatan investasi, macam-macam investasi tadi tunjukkan tadi turun terus kan. Nah, kemudian Indonesia pertumbuhannya mengandalkan otot dan keringat lebih banyak daripada otak. Tercermin dari total quarter productivity yang Anda bisa lihat Indonesia terendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi lebih bergantung pada otot dan keringat daripada otak. Ini Ibu Sri Mulyani sendiri yang mengakui. Ya. Jadi ayo kita benahi, bukan solusinya ibu kota baru gitu. Tadi ada sesuatu yang salah pada negeri ini. Yang oleh karena itu kita harus ubah cepat. Kenapa total faktor productivity-nya memble itu? Karena kita lihat Pak Jokowi tidak peduli sama riset. Ya. Bukan Pak Jokowi aja, sebelum-sebelumnya juga. Jadi ketimbang belanja buat ibu kota baru, lebih baik kita mengangkat belanja riset ini supaya tidak 0,28 per PDB ini. Hanya lebih baik dari Myanmar. Nah, solusi Jitu Jokowi adalah membuat BRIN. Bahkan saking gilanya itu, kantor Ibu Megawati ada tempat tidurnya segala. Biasanya peneliti nggak tidur-tidur. Ini yang nomor 1 tempat tidur dulu ada. Masya Allah. Akibatnya inovasi di Indonesia juga rendah. Ya. Hanya lebih baik di sini dari Kamboja dan Angola. Jadi karena Anda dari riset, ya nggak ada inovasi kan. Dari 100, skor kita cuma 27,1. Nah, Anda bandingkan dengan Vietnam. Yang biru ini Indonesia ini ya. Indonesia di atas Vietnam, rankingnya Indonesia 48, Vietnam 65 pada tahun 2007. Sekarang Indonesia dari ranking 48 ke 85. Coba Anda bayangkan deh. Sementara Vietnam dari 65 rankingnya ke 42 naik dan menjauhi Indonesia. Ini nih. Skornya juga sama ya. Nah, akibatnya apa? Peranan produk high-tech di dalam ekspor itu hanya 8,4%. Hanya lebih baik di sini dari South Africa dan Nigeria. Saya nggak usah pilih yang aneh-aneh. Thailand itu 27%, jadi lebih dari 1/4 ekspornya adalah high-tech. Vietnam 41,7%, Malaysia 53,8%. Dan ironisnya lagi, sudah rendah trennya turun. Pembangunan ini. Ya. Kalau Indonesia makin bagus, produk high-tech-nya makin tinggi. Ya ini cuma ngelola sumber daya alam, jual gitu. Saudara sekalian. Lantas semakin menutup diri di era Jokowi ini. Kita lihat dari ekspor dan impor terhadap PDB-nya turun terus. Makanya nilai tukar rupiah merosot terus ya. Kita lihat ini udah rupiah dari 150 rupiah per dolar, sekarang 14.600 per dolar. Jadi era Jokowi turun juga ya dari 11.865 ke 14.000. Ya karena kita modalnya otot dan keringat itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat belanja negara. Tapi ini saya harus lebih cepat, saya lewati aja dulu ya.
saya ingin masuk ini deh, orang miskin. Ya, penduduk miskin ini sekitar 10% memang. Tapi Anda bisa lihat di sini penurunan orang miskin ini makin lama makin lambat. Makin lambat, mentok di 99 ini ya. Pernah 10, ya naiknya bukan 9%-an itu. Jadi solusinya bangun ibu kota baru? Ya enggak, udah pasti. Ya, jadi penduduk miskin terakhir itu 26,16 juta orang. Nah, selain ada orang miskin, ada orang nyaris miskin dan rentan miskin. Nah, semua ini penduduk insecure namanya. Nah, penduduk insecure kita ini 52,8%. Banyak banget teman-teman sekalian ya. Malaysia itu cuma 30 ya. 30 itu waktu Malaysia ini pendapatannya selevel Indonesia. Kan sekarang Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Waktu Malaysia pendapatannya selevel Indonesia, itu kemiskinannya 30,3. Artinya negara-negara ini kecuali Afrika Selatan mampu pembangunannya itu mengangkat lapisan paling bawah. Nah di Indonesia pembangunannya gagal mengangkat penduduk lapisan paling bawah. Jadi lapisan paling bawahnya itu 52,8% masih. Solusinya ibu kota baru? Tentu saja tidak. Kemudian pekerjanya nih ya. Jadi pekerja di Indonesia itu tidak sampai 10% yang merupakan pekerja stabil dan terlindungi. Selebihnya apa? Pekerja rumah tangga yang tidak dibayar, pekerja serabutan, bekerja sendiri di bidang non pertanian, bekerja sendiri di bidang non pertanian dan pertanian gitu-gitu ya. Kemudian bekerja tapi tanpa kontrak tertulis, bekerja dengan kontrak tidak tetap ya, kontrak tahunan gitu-gitu. Saudara. Nah, apakah bisa disulap pekerja ini jadi sejahtera dengan UMP yang masih rendah dengan ibu kota baru? Juga tentu saja tidak. Kemudian ini Indonesia unik ya, macam-macam gitu ya, yang membuat Indonesia itu harus mengandalkan pada transportasi laut. Tapi realitasnya kembali kita mengunggungi laut. Nah lantas beberapa saja ketimpangan antar daerah itu tidak bisa diselesaikan dari ibu kota baru. Nah oleh karena itulah betul-betul pemerintah ini bebal menurut saya, maaf saya kasar, memang harus kasar sekali karena udah bebal gitu. Di tengah ancaman serius itu, apakah pantas mendahulukan ambisi menggelar upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang tinggal sekitar 2,5 tahun lagi, 2 tahun lagi ya. Padahal skema pendanaannya hingga sekarang belum jelas gitu. Jadi Pak Jokowi sudah menitahkan 17 Agustus 2024 itu dia yang memimpin upacara di ibu kota baru. Saking dipaksakan muncul rencana menggunakan dana PEN. Kalap gitu ya. Walaupun akhirnya ini Bu Sri Mulyani yang bilang, tapi kan enggak bisa. Padahal dana PEN kan untuk COVID ya. Jika yang dipaksakan, boleh jadi akan muncul perpu baru yang akan membolehkan pemerintah melanjutkan defisit APBN di atas 3% tahun 2024. Suatu presiden yang buruk. Nah, karena harus ada jaminan tidak mangkrak, ada urgensi memperpanjang masa jabatan. Keluarlah isu itu kan. Pak Jokowi sendiri yang mau loh. Ya. Nanti saya bisa cerita deh kalau kita ngopi-ngopi. Mulai muncul gagasan untuk menunda pemilu dari para pemimpin, gagasannya. Nah, kemudian Anda bayangkan ibu kota itu rada dipencilkan gitu ya, harus terproteksi gitu. Nah, di ibu kota baru ini itu dekat sekali dengan migas. Ya, di darat dan di laut. Kegiatan migas ya. Duduk total sekarang Pertamina di sana, batu bara, sawit. Jadi dikepung nih
ibu kota baru dikepung oleh industri migas, batu bara, sawit, kilang minyak, pabrik semen. Pabrik semennya mau dibangun Hongshu Holding dari China. Nah, ini belajar dari pengalaman negara lain lah ya. Nah, saya katakan tadi, saya setuju pindah. Tapi pindah itu setelah kita bereskan PR-PR kita. Dan kalau PR-PR kita diselesaikan, insya Allah 2045 kita mewariskan Indonesia sebagai negara maju. Ya, mari kita himpun segala potensi bangsa untuk bertransformasi besar. Great transformation yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Bukan pindah ibu kota. Agar pada ulang tahun emas 2045 Indonesia terbebas dari middle income trap. Menjadi negara maju, sejahtera, dan berkeadilan. Cukup waktu untuk mempersiapkan ibu kota baru yang menjadi tonggak keberhasilan Indonesia itu kita rayakan. Waktu Indonesia emas 100 tahun merdeka. Manis sekali. Ibu kota baru yang mencerminkan peradaban baru Indonesia. Nah, jadi kalau sekarang ibu kota ini harus mobil listrik segala macam gitu ya. Ini jadi kita tidak bisa membuat Indonesia hijau. Nah, di ibu kota barunya lah hijau. Nah, padahal tanpa pindah ibu kota pun kita bisa bertransformasi. Ini 4 kota, 3 ibu kota negara ya, 2 ibu kota negara, yakni Paris dan Bogota sekarang ramah sekali kepada pedestrian. Ya semakin banyak daerah-daerah di kota itu yang bebas dari kendaraan gitu. Jadi tidak sekedar harus pakai mobil listrik, tapi bebas dari kendaraan. Mereka berjalan kaki dengan damai dan sebagainya itu. Nah, tanpa harus pindah ibu kota. Bahkan seluruh kota lain harus kita wujudkan seperti itu. Seperti juga Milan dan San Francisco. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya rasa sampai di sini dulu. Makasih.